Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan dilanjut itu dari motor yang tadi di bagian CVT. Kalau yang ini saya jelasin di bagian throttle body step by step sama kunci yang diperluin buat buka throttle bodinya. Yang pertama ini dibuka dulu di bagian atasnya, di bagian joknya tempat duduk. Nanti yang keduanya step kedua dibuka di bagian baut-baut yang ada di injektor, terus ini di kabel gas, terus di sini yang ke filter dibuka. Nanti pokoknya ini dicopotin semua sama mekanik acong. Kunci-kuncinya pakai kunci 10 sama obeng sama kunci 12 sama kunci 12. Ya, lanjut mekanik acong yang acong gondrong. Yang tadi throttle bodinya udah terlepas, ternyata udah lumayan sangat kotor. Ini kita bersihin, dibersihin dulu. Kalau dibersihinnya ini dibuka bagusnya kayak gini semua nih, biar maksimal. Ini dibuka, lumayan udah sangat cukup kotor juga ini. Terus ini pakai kunci bintang, dibuka juga di bagian ESC-nya. Di bagian ESC-nya dibuka. Ini udah terlepas. Terus dipisahin ininya di bagian o-ringnya sama pernya, nanti diatur kembali ketinggiannya biar normal kembali. Soalnya ini buat pengatur udara bahan bakarnya dari sini juga. Terus dibuka juga di bagian pengatur anginnya, setelan angin. Ini dibuka, ini dipisahin dulu, jangan sampai direndam pakai bensin, takutnya di o-ringnya itu mekar. Nah, ini juga ada satu o-ring lagi, o-ring yang pertemuan throttle body ke intake itu kita lepas juga, pisahin. Di bagian TPS-nya juga kita lepas aja sekalian, nanti coba disetting ulang. Ini juga ada satu o-ring, nih dilepas juga, dipisahin, takutnya mekar. Ini nanti kita setting ulang kembali. Buat nyeting ulangnya, ininya mesti dikeluarin dulu, ada satu plat. Ini nanti disetting kembali platnya, ini cuci juga. Sekarang lanjut ke pembersihannya dulu. Kita bersihkan pakai obat. Dibersihin pakai obat. Terus diangkat di bagian pembuka gasnya yang di koin biar maksimal ke dalam pembersihannya. Habis obat baru kita kasih bensin buat membersihin di luar sama di bagian dalamnya juga. Kalau di sini servis throttle body di Scoopy, Beat sama Vario 125, Vario 150 itu harganya sama. Bensin udah dari sini, obat udah dari sini, harganya 50.000. Harganya 50.000, kita jasanya. Servis CVT juga sama. Di motor Vario 125, 150 sama Beat sama Scoopy harganya juga sama, 50 juga.
Bensin udah dari bengkel, obat dari bengkel 50.000. Ini proses di pengeringan, tadi dibersihin, udah dibersihin. Ini apa, kotorannya udah rontok semua di sini, udah rontok. Nah, jadi kita lanjut ke pengeringan. Lanjut kita ke perakitan throttle body yang tadi sudah dibersihkan. Jadi yang pertama kita pasang o-ring yang ini dulu. Jangan lupa. Punya yang bintang nggak bang? Bakal buat TPS. Terus ini juga dipasang dulu, jangan lupa yang ini dipasang. Ini dipasang juga. Ini dipasang. Dikencengin pakai T8 nih, kunci 8-nya. Terus kita pasang di bagian TPS yang tadi sudah dikeluarin. Ini di platnya kita setting dulu, dimajuin aja sedikit, dimajuin sedikit. Ini tergantung bukaannya nanti. Terus kita masukin lagi ke sini, masukin. Jadi masukinnya ini ada yang posisi datar, ini yang enggak ada itunya ya, yang di belakangnya polos. Nah, posisi yang ini masuknya di atasnya, deket klipannya. Posisi sudah masuk. Terus jangan lupa dikasih o-ring di sini, dipasang, takut ketinggalan o-ringnya. Lanjut kita ke pemasangan ininya, pemasangan dilurusin yang buat bautnya. Nanti kita kencengin di sini bautnya, dikencengin kembali. Udah terasa cukup kencang. Pakai L bintang. Lanjut kita di bagian per, ini pernya udah mulai turun nih. Biasa kalau di gas itu agak berbet, kalau di sini udah turun agak ngempos dia. Lanjut kita pernya ditarik sedikit aja, kita tarik biar bisa main lagi. Posisinya gini naruhnya, yang bagian besarnya di bawah, yang kecilnya yang ngerucut di atas. Nah, ini dites, ini udah main. Lanjut kita pemasangan o-ring, jangan sampai lupa o-ringnya. Udah o-ring, kita masukin lagi ke sini, kedudukannya seperti semula. Ada 2 buah pengunci di sini. Lanjut kita kencangin lagi penguncinya. Udah cukup kencang ini. Lanjut ke setelan anginnya, ini ada 1 per, jangan lupa dipasang, masuk ke sini. Lalu kita masukin, dipentokin dulu aja, nanti tinggal nyeting sampai mentok dulu. Ini biasanya saya kasih 2,5 putaran dulu, nanti kalau misalkan masih kurang apa lebih kita bisa setting kembali. 2,5 putaran dulu dikasih.
udah selesai di perakitan throttle body. Yang throttle body ini perakitannya sudah selesai, kita rakit, tinggal di pemasangannya. Kita lanjut ke pemasangan. Jadi pemasangannya itu ada 2 buah kabel. Nah, kabel yang ini posisi centilannya ada di sini. Kalau yang ini kabelnya polos, berarti yang kedua yang buat ngebalikin gasnya kita kencengin dulu satu-satu. Pakai kunci 12 pas. Satu lagi pasang, masuk ke satu lagi, lanjut kita kencangin sama pakai kunci ukuran 12 juga yang satu lagi. Terus kita tes di gasnya. Oke, udah nggak ada kendala, normal baliknya. Lanjut kita ke pemasangan, dimasukin ke bagian box filter, intake-nya kita masukin lagi. Ini sudah masuk, tinggal kita kunci. Ini pakai baut 10 yang di bagian intake sebelah sini 10, ini juga 10. Pakai kunci 10, kita kencangin. Sudah cukup kencang. Bagian injektornya juga kita rapihin lagi, kedudukannya seperti semula. Pakai baut 10 juga. Kencangin juga. Di tahanan ininya, tahanan buat kabel bensin dari rota ke injektor, kita kasih pengencang juga. Ada bautnya, jangan lupa. Ini kalau nggak kepasang juga nggak bagus, harus kepasang juga yang ini. Kita kencangin sampai mentok. Udah kencang, udah aman. Udah aman, udah kencang. Soket injektor udah terpasang. Ini di TPS-nya kita pasang, di SC-nya kita pasang juga. Sama tahanan kabel gas jangan lupa dipasang. Ada 1 baut nih buat tahanan kabel gas, jangan lupa dipasang juga, dikencangin lagi. Oke, cukup. Jadi yang tadi di tutorialkan sekarang udah selesai. Di bagian throttle body sudah selesai. Nanti dites dihidupin, karena belum bisa dihidupin, oli sudah dibuka sama CVT lagi dibongkar juga. Step by step dari pembongkaran throttle body yang sudah dijelaskan tadi cukup sekian. Dan terima kasih, jangan lupa di subscribe di Bengkel Tambun, channel bikin Bengkel Tambun YouTube-nya.